pimpinannya akan saya bawa. Jangan dibuang ke situ di tengah. Biarin aja di situ. Ini yang sampai siang nanti. Semua mereka memegang harus memegang, membentangkan. Tidak ada yang tidak memegang. Berarti ini taruh di sini harus nempel di atas serbetnya. Bud, panggil. Di sana 2, 3. Semua memegang, tidak ada yang tidak memegang. Pelan-pelan. Dari video ini bukan ritual budaya, bukan ya? Apa sih? Kalian. Kalau bicara, please Bapak ulangi. Kalau terburu-buru, tenang aja. Ini diulang. Mohon maaf. Bapak kenapa tidak pegang? Bapak tidak di sini. Diulang. Semua memegang. Ketuanya juga memegang. Ketuanya memandu. Habis lulus masih urusan SMP teringat kepala sekolah. Saya katakan Bapak menzolimi anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Luar biasa. Lalu harusnya gimana caranya? Ada satu peristiwa katanya Bu, di kelas ini gurunya cerita. Batul maklum sekali kalian 20, main sama kalian 8, berdina betul nanjak-nanjak. Ya kan? Bu, itu kumaha caranya Bu? Oke Bu, kita bicara tentang fungsi otak tadi ya. Nah, kamu bisanya kalian berapa? Nah Bu, saya baru kalian 8. Bagus, dapat. Ayo, yang keras bunyikan kalian bilang. Ya kan, 1 kali 8 sakit. Selesai, beri tepuk tangan. Ayo anak, beri tepuk tangan. Prok. Korteknya terbuka. Dari jari kanan, malah mau dikeprokan. Rasa manusiawinya ditinggikan. Ya, sehingga dia merasa dihargai. Lalu setelah itu dia duduk. Selesai kegiatan, nah, ke ibu ya. Ibu akan mengatakan, nah, tadi kalian 8 kamu keren. Bisa meren kalau kalian mulai, karena dia merasa dihargai. Insya Allah Bu. Jangankan kalian 8, kalian 100 juga saya bisa. Kita coba buktikan bagaimana ketulusan itu bisa mengalahkan ketidaktahuan anak. Selama ini kita menzoliminya dengan cara-cara yang berbeda, gitu ya. Senyum nih, bisa tehnya. Ya. Ingat ke diri sendiri. Oh, diri sendiri.
apa ya, kadang-kadang ya itu tadi namanya guru kan situasi perasaannya kan nggak stabil ya Bu ya, harus stabil. Saat kita nggak stabil kan kadang-kadang juga berpengaruh juga, apalagi menghadapi anak yang seperti tadi dikatakan Bu Alimah, sekarang ditanyakan tugasnya masih besok, akhirnya berbulan-bulan tidak dikerjakan, akhirnya kan timbul ini juga ya, kesel gitu, ya otomatis lah, jadi kayak yang tadi Ibu katakan ada sedikit ya bentakan sedikit yang menutup apa tadi itu ya, itu akhirnya mungkin si anak itu tertutup lagi, tapi pada di saat berikutnya memang kadang-kadang ada rasa kasihan juga, ya udahlah kasih kesempatan lagi, tapi ternyata masih begitu lagi, gitu Bu yang jadi. Baik, saya pernah mengalami jadi guru. Jadi kesempatan yang diberikan adalah sebuah perubahan. Jadi jangan pernah kesempatan itu diberikan hanya waktu. Paham ya Bu ya? So minggu harus deh, tapi tidak ada perlakuan. Gitu loh. Apa sih sebetulnya kesulitan dia? Bu, saya nggak bisa ini. Ada nggak anak yang bisa itu? Kan ibu sebagai mediator saja. Nah, tolong diajari ya bagian yang itu. Kira-kira selesai nggak tugasnya? Pasti selesai. Tapi selama ini kita hanya pada waktu saja. Diberi waktu deh, gue beri molotov hanya. Seminggu deh, kopi tahu cak, seminggu deh. Begitu minggu depan lagi, terus kayak gitu. Ya, jadi si anak itu mengatakan, iya enggak dia ngomong gitu deh, seminggu deh. Iya kan? Tapi berbeda ketika ibu memberikan perlakuan. Gitu ya, cari kebutuhannya apa. Oh dia butuh didampingi, saya mah nggak sanggup. Oh waktu ada temennya yang bisa. Agus itu naik. Ada ya. Waktu Alisa dapat nilai gitu ya Pak Abdus ya, dia nangis pulang ke rumah. Aku kan nggak pernah dapat nilai bahasa Inggris di bawah 100. Kenapa aku dapatnya 86? Katakan konten ya. Konten ini materi pengetahuan konsep, membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian. Jadi sekali lagi, hal yang terkait dengan diferensiasi itu adalah adanya warna-warna perbedaan terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Gitu. Ini butuh warna apa sih? Partainya? Partai apa? Oh kuning, ini hijau, ini sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format, buku ya, memberikan teks, memecahkan materi, membuat kosakata, memberikan teks bacaan dan seterusnya. Kalau saya begini, kalau saya dulu ngajar ya, misalnya bicara tentang pembelajaran bahasa Indonesia, penalaran induktif deduktif, saya kasih dulu kontennya. Nah, penalaran induktif itu adalah penalaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ke umum. Deduktif kebalikannya. Udah jelas tuh, satu aja. Mereka tahu bahwa bernalar induktif itu mulainya dari alasan-alasan, sebab-sebab, sampai kemudian mereka mampu menyimpulkan. Coba dibalik nggak? Saya dulu mengajar jawilan ya. Yang pertama saya ajarkan itu penalaran. Nggak bisa nggak penalaran, supaya lo nggak bohong. Ya, begitu dia bilang, daku jadak. Begitu kan bujah, daku jadak. Udah tuh dia tuh. Dia harus punya. Aku bilang, aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul. Pan kita bagian mikir. Dilihat dari tujuan pertamanya dulu. Tujuannya itu dia hanya menyampaikan saja.
saja menyampaikan kepada temannya bahwa dia sudah memberikan ilmu gitu ya, ilmu tentang bersiul kepada anjing tersebut. Untuk kedepannya anjingnya bisa atau tidak itu butuh proses ya sepertinya. Iya, ibu siapa namanya Bu? Ibu Yuyun itu murid saya, jadi dia pintar. Biasanya saya yang ngajar. Terima kasih. Ini berkaitan dengan efektivitas pembelajaran tadi. Ini pembelajaran tidak efektif. Pendekatan dan bimbingan. Rajin, tapi dia kemampuannya pas-pasan, biasa-biasa saja. Maka itu cukuplah. Nah, ada lagi ini kalau saya Bu ya. Di sini mudah-mudahan kita ada kesempatan lain untuk Pak Ono, sekali-kali kita ngomongin opsi Pak Ono. Ya, Olimpiade Siswa Peneliti Indonesia gitu. Supaya ilmu saya kebagi ke teman-teman. Bagaimana caranya mengoptimalkan literasi melalui penelitian. Itu, jadi bisa ikut opsi sekolah ini, SMP Negeri 1 Cibadak. Udah pernah belum? Kita belum cenah Pak. Ya, ini sekolah penggerak bukan? Sekolah penggerak banyak. Mereka saling contek-mencontek. Karena ada apa? Praktik baik. Ya, kalau menurut saya, fokuslah kepada kompetensi yang dipunyai sekolah ini. Urusan lirik batur, boga iya, boga itu, enggak. Apa yang bisa dioptimalkan? Lompatannya seperti apa? Sehingga itu menjadi kekhasan dari sekolah ini, jadi branding. SMP Cibadak terkenal karena itunya, itu misalnya tadi. Ya, di sini ada Pak Ketua, ada Pak Dede, Pak Lalinter, Bimas dan lain-lainnya. Coba itu opsinya. Nanti saya bantu Pak, saya bimbing. Ya, oke teman-teman, terima kasih ya. Salam saya untuk keluarga, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.